Ya, puji Tuhan. Nama saya Pendeta Frans John Mesa. Saya punya istri yang cantik di depan. Amin. Kalau sudah kawin, istrimu yang paling cantik, ya. Jangan istri tetangga yang cantik. Sangat-sangat berbahaya. Ya. Kita masih ada di dalam suasana perayaan HUT kemerdekaan. Ada balon-balon merah putih, saudara. Ya, semua choir, worship leader pakai warna merah putih. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa karena perayaan HUT kemerdekaan Indonesia untuk kali ini, ya, ini sesuatu yang luar biasa karena Indonesia sudah 77 tahun. Ya, kalau saudara perhatikan angka 77, angka 7 selalu dianggap angka yang sempurna. Jadi ini double sempurna. Ya, luar biasa. Dan saya sangat diberkati, saya berani berkata seperti itu, dengan slogan untuk perayaan 17 Agustus, ya, pada tahun ini, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, merdeka. Amin. Ya, saudara semua bisa? Kita sama-sama? Ya. Ya, coba berdiri, kita sama-sama. 3, 2, 1, kita sama-sama. Ya, teriakan dengan sungguh-sungguh karena saya percaya ini penting. Nanti kita akan belajar. Ya, mari kita sama-sama. 3, 2, 1. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, merdeka. Merdeka. Luar biasa. Mari silakan duduk. Ya. Nah, saudara-saudara, kenapa ini penting untuk saudara tahu bahwa kalau saudara nonton di media, ini tahun-tahun yang kita hadapi ini adalah tahun-tahun yang mesti diakui makin sulit. Ya, kalau saudara ikuti pidato Jokowi, ya, Pak Jokowi presiden kita berkata bahwa setelah pertemuan dengan PBB ini, di dunia sekarang ada 60 negara yang akan bangkrut. Ya, 60 negara yang akan bangkrut. Myanmar sudah bangkrut. Ya, dan masih ada 60 negara yang akan bangkrut. Karena ini kami dengar cerita dari keluarga kami di Belanda. Belanda saja sudah sulit. Ya, dulu orang Belanda banyak uang, tidak seperti kita mesti tanam ini, tanam ini. Sekarang orang Belanda juga sudah mulai belajar tanam-tanam. Ya, kenapa? Karena dunia di depan ini makin sulit. Ya. Karena itu orang-orang muda harusnya orang-orang yang kuat. Amin. Amin. Orang-orang muda harusnya adalah orang-orang yang berani untuk tampil dan melakukan hal-hal yang besar. Amin. Amin. Nah, malam ini saya ingin berbicara dengan judul pribadi pembunuh raksasa kehidupan. Saudara akui atau tidak akui, setiap kita punya raksasa. Ya, seperti saya mungkin sudah berkata, Pak Pendeta sudah tua, jadi tidak ada tantangan lagi. Justru saya mulai ada tantangan untuk masa tua saya. Raksasa di depan saya adalah masa tua. Saudara orang muda, masa depan. Ya, kalau memang dunia ini tidak bertambah baik, artinya saudara itu akan menghadapi banyak kesulitan. Ya, Indonesia sedang berusaha supaya tidak mengalami inflasi. Amerika sudah inflasi. Ya, artinya kesulitan, tantangan makin luar biasa. Tetapi sebagai orang percaya, saya dan saudara harus sadar bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Kalau saudara tadi secara khusus jemaat BCC, ya, saudara ikuti khotbah, ya, live, ya, pengkhotbahnya bicara tentang batu yang menjadi tantangan, saatnya dijadikan batu loncatan. Amin. Tantanganmu bukan akhir dari segala sesuatu. Amin. Tapi gunakan itu sebagai batu loncatan, sebagai kesempatan untuk Tuhan mulai promosi saudara, untuk Tuhan mulai angkat saudara, untuk Tuhan mulai berkati saudara. Ya. Amin. Amin. Dan saya ingin bicara sesuatu yang bagi saya mungkin sederhana, karena ini sudah saudara dengar di sekolah minggu, cerita tentang Goliat.
Tapi saudara, ada pelajaran yang luar biasa dari Goliat. Waktu saya ada di Samuel kemarin, ya beberapa hari yang lalu, Tuhan menaruh kebenaran ini. Nah, saudara, Goliat ya adalah pribadi yang kalau kita perhatikan di Alkitab dengan jelas bahwa dia adalah raksasa. Saya coba untuk melihat search di Google, saudara-saudara, tingginya itu 3,2 diperkirakan seperti itu. Ya, nah saudara, kebanyakan kita di sini 1 meter kotor, karena saya juga termasuk 1 meter kotor. Ya. Tapi orang bilang orang pendek itu lebih pintar dari orang tinggi. Maaf, harus puji diri ya. Kenapa? Karena otaknya itu lebih dekat ke hati. Kenapa pendek kan? Gua cinta. Ya, kenapa saudara? Orang pendek itu cerdik. Itu Alkitabiah. Sakeus orang pendek. Ya, itu sebabnya dia cerdik. Ya, tapi kembali kepada kebenaran. Goliat ini adalah satu pribadi yang sebenarnya satu pribadi yang luar biasa. Ya, saya berani mengatakan seperti itu karena memang dia orang yang tinggi, ya, orang yang besar. Ini adalah tantangan. Bahkan saya coba untuk perhatikan, ternyata Goliat itu memang di beberapa ayat berbeda memang. Tetapi sebenarnya ada Goliat lain, ya. Tetapi dikatakan bahwa kalau saudara baca di dalam Tawarik, di dalam 2 Samuel, saudara akan menemukan bahwa seorang juga bernama Elhaman bin Yaare, orang dia membunuh seorang bernama Goliat. Namanya bukan Goliat, tapi namanya adalah Lahmi, ya. Seperti nama orang Buton, ya, Lahmi. Tapi kembali saudara-saudara, Goliat ini adalah seorang yang luar biasa. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita tentang seorang muda bernama Daud. Ya, Daud adalah seorang muda yang sederhana. Ya, Daud, ya sebenarnya di dalam bahasa Ibrani-nya David, artinya dalam bahasa Inggris beloved. Beloved adalah orang yang dikasihi. Ya, seorang yang dikasihi, namanya bagus sekali. Tapi faktanya, saudara-saudara, Daud melewati begitu banyak tantangan untuk menjadi orang yang luar biasa, untuk menjadi pembunuh raksasa. Itu bukan jalan yang mudah. Ya, Daud harus melewati tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan, dan pada akhirnya Tuhan mempromosikan dia. Ya. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kita sebagai orang muda belajar. Ya, bahwa saya dan saudara tidak peduli keadaan saudara seperti apa, Tuhan ada mimpi bagi saudara. Tuhan ada rencana bagi saudara. Tuhan mau menjadikan engkau menjadi pembunuh raksasa. Engkau mengalahkan tantangan-tantangan. Engkau menjadikan tantangan menjadi batu loncatan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Tetapi kenapa seringkali kita tidak belajar untuk melihat, atau kita tidak melihat hal-hal yang luar biasa? Saudara-saudara, karena seringkali kita menjadi orang muda yang tidak setia. Kita tidak setia mulai dari hal-hal kecil. Nah, ada satu video dan saya minta Pak Gembala di sini untuk tolong saya, dan apa boleh diputar? Mungkin sudah saya baru posting tadi di jalan, saya sudah lihat video itu lama, tapi video ini penting sekali, ya. Boleh diputar? Iya, iya. Kita lihat sebentar, ya. Start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. Boleh dikasihkan dari awal supaya, ya, karena videonya sangat singkat. The world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one
Iya. Jika kamu ingin mengubah dunia, mulailah dari tempat tidur. Merapikan tempat tidur. Kenapa? Karena itu hal kecil. Nah ini yang bicara ini adalah seorang jenderal angkatan laut, saudara-saudara. Dan dia mengatakan kebenaran yang sederhana. Ya, bahkan tadi dikatakan bahwa kalau engkau merapikan tempat tidur waktu engkau mengalami kesulitan dalam hidupmu, pulang. Dan waktu engkau lihat tempat tidurmu yang rapi, engkau mempunyai semangat yang baru untuk esok yang lebih baik. Ya, untuk esok yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar dari Daud pada malam hari ini. Kita bisa belajar bahwa Daud adalah pribadi pembunuh raksasa. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar. Pribadi pembunuh raksasa di kehidupan adalah pribadi yang menerima dirinya dipilih Allah. Nah, ini penting. Saudara, ada di tengah-tengah dunia ini tidak kebetulan. Amin. Engkau adalah pribadi yang spesial. Tidak peduli situasimu, tidak peduli kondisimu. Ya, engkau adalah orang yang dipilih Allah. Amin. Saya dan saudara adalah orang yang dipilih Allah. Nah, kita mau belajar dari Daud. Bagaimana orang yang menerima dirinya dipilih Allah? Karena ini penting. Kenapa banyak orang tidak berhasil? Karena mereka tidak menerima diri. Ya. Mereka tidak menerima diri. Mereka tidak puas dengan diri. Ya. Mereka lihat kaca pagi-pagi, kok saya begini sih, pendek, hidungnya mancung ke dalam, tidak bisa bilang Karena dulu saya seperti itu. Dulu saya mengasihani diri. Saya bilang, Tuhan kenapa sih? Kan orang bilang kalau orang tidak bisa bilang kan lidahnya pendek kan? Kenapa Tuhan tidak tarik sedikit sih? Susah. Seringkali kita banyak masalah dalam hidup ini. Dan hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa kita raih itu dimulai dari keadaan kita tidak menerima diri kita. Ya. Waktu orang tidak menerima dirinya, orang itu tidak percaya diri. Orang itu tidak berani maju. Orang itu tidak berani tampil. Nah, kita belajar dari Daud. Daud punya kondisi yang saudara mungkin bilang Daud kan hebatnya sempurna, tapi kalau saudara teliti dengan baik, saudara akan menemukan bahwa Daud menghadapi begitu banyak masalah. Yang pertama yang kita bisa melihat, ya, yang pertama adalah Daud, Daud tidak peduli dengan masa lalunya, ya. Daud ini adalah, mari kita lihat ya dalam 1 Samuel 16, ya. Kenapa ini perlu, saudara? 1 Samuel 16 ayat 11 dan 12. Ya, 1 Samuel 16 ayat 11 dan 12. Kalau saudara sudah dapat, katakan luar biasa. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Mungkin kalau kita baca sekilas seperti itu, kita tidak menangkap apa sih maksud Pak Pendeta dengan Daud punya masalah dengan masa lalu. Saudara tahu bahwa Samuel adalah orang nomor 1 di Israel pada waktu itu. Karena dia punya 3 jabatan, ya. Dia adalah hakim, dia adalah imam, dan dia juga adalah nabi, ya. Jadi Samuel adalah orang penting di Israel. Seorang, kalau kita bisa katakan, dia presidennya. Nah, bayangkan presiden datang di rumah.
Dan saudara disuruh jaga kambing domba yang 1-2 ekor di padang. Bukankah ini anggap enteng? Betul? Bukankah ini semacam tidak menghargai, ya? Bukankah ini satu hal yang menunjukkan bahwa Daud tidak dianggap penting dalam keluarga? Ngana bagian belakang. Ya. Daud waktu dia bertumbuh, ya, sebagai seorang pemuda, dia ditolak di dalam keluarga. Dia tidak dianggap. Dia tidak dianggap oleh keluarganya. Dan ini yang saya mau katakan seringkali, saudara-saudara, keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup kita, dalam masa lalu kita, ini bisa menghambat kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa saya ini spesial. Saya ini spesial di mata Tuhan. Saya ini dipilih Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saya. Saya tidak terjadi seperti itu. Mungkin banyak di antara saya dan saudara, orang-orang muda di sini yang menjadi korban di dalam keluarga. Kadang-kadang keluarga kita orang Kristen, tapi mereka tidak tahu kebenaran. Ya, mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, kebenaran dengan benar. Sehingga saudara ada dalam keluarga dan saudara dianggap enteng, tidak pernah dihargai, ya, dianggap dihargai. Tapi saya mau katakan, di hadapan Tuhan engkau spesial. Di hadapan Tuhan tidak peduli dengan masa lalu. Dia punya masa depan buat engkau. Dia tidak pernah peduli dengan masa lalumu. Karena dia tidak terpengaruh apapun dengan masa lalu. Dia hanya peduli dengan masa depan. Itu sebabnya, saudara, ini kisah yang sederhana, tapi penting. Ya, kalau malam ini sudah orang-orang muda yang merasa bahwa saya ini kok begini sih, ya, saya kok begini, saya mau katakan engkau spesial. Amin. Engkau dibentuk oleh Tuhan spesial, ya, bukan aneh. Dulu saya pikir saya tidak bisa bilangnya aneh, ya. Di antara semua teman bisa bilang, saya tidak bisa, kan saya jadi aneh. Enggak, bukan aneh. Saya spesial, saya unik. Ya, dulu saya orang yang rendah diri sekali, ya. Terus lihat sekarang saya bisa berkhotbah. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan, Paulus berkata bahwa dia tidak mengubah segala sesuatu, tapi dia membuat kita lupa dengan semua masa lalu kita, semua kelemahan kita, karena dia punya rencana yang besar. Amin. Jadi jangan pernah, ya, punya mimpi yang besar. Percaya bahwa engkau adalah orang yang akan membunuh raksasa kehidupan, tantangan kehidupan, karena dia adalah Allah yang besar. Dia Allah yang luar biasa. Dia dapat melakukan perkara-perkara besar, ya. Karena itu yang Tuhan inginkan. Amin. Amin. Saudara lihat, manusia lihat fisik, Tuhan lihat hati. Ya. Amin. Amin. Dan saya mau tanya saudara, masih punya hati malam ini? Hati untuk Tuhan? Ya. Kita tidak punya apapun, dari keluarga miskin, keluarga sederhana, udah jelek, agak opon, lawat, nggak apa-apa. Yang penting mau, amin, punya hati untuk mengasihi Tuhan. Dan ditemukan Tuhan di padang pengembala. Tuhan tidak cari di antara para tentara, kakak-kakaknya tentara. Tuhan tidak cari pengganti Saul misalnya. Tuhan cari di padang. Amin. Ya, Tuhan cari Daud di sana. Nah, yang kedua yang kita bisa belajar dari kebenaran ini adalah Tuhan tidak peduli penilaian orang terhadapmu. Saya mau katakan kepada saudara, perhatikan, waktu Daud sampai dalam 1 Samuel, kita baca saja 1 Samuel 17 ayat 28. Ya, baik, 1 Samuel 17 ayat 28.
Kita baca bersama-sama. 1 Samuel 17 ayat 28. Ya, 1 Samuel 17 ayat 28. Kalau saudara sudah dapat katakan luar biasa. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ketika Elia, kakaknya tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Elia kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Nah, saudara lihat, Daud datang di sana. Mereka sedang ketakutan dengan Goliat. Alkitab mengatakan setiap kali Goliat yang berteriak, mereka semua tentara Israel semua gemetar. Ya, mereka ketakutan. Nah, Daud datang dengan penuh percaya diri. Ya, saya coba untuk melihat kata pemberani, sifat pemberani. Ya, sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu ada kata yang berarti pembual. Ya, jadi Daud ini dianggap seorang pembual. Ya, dia tidak punya apa-apa, cuma cerita tinggi saja. Tapi saya mau katakan sebenarnya ini juga membuktikan bahwa mereka menganggap enteng Daud. Mereka menilai Renana cuma bagus cocok di padang, yang perang itu orang. Daud dianggap enteng oleh kakaknya sendiri. Nah, saya mau katakan kepada saudara, seringkali ya, saudara dan saya tidak mencapai keberhasilan karena kita cenderung menjadi orang yang tergantung dengan penilaian orang terhadap kita. Orang menilai kita, karena ini kayaknya bisa jadi apa? Ya. Ngana begini aku mau jadi apa ngana? Ya. Dan itu seringkali dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau saudara baca terus, bahkan Saul pun berkata bahwa Goliat ini sudah bertahun-tahun menjadi tentara. Dia sudah terlatih. Jadi kamu tidak bisa melawan dia. Saul sendiri tidak percaya. Ya. Tapi Alkitab mengatakan Daud tidak pernah terpengaruh dengan penilaian manusia. Amin. Daud tidak peduli penilaian manusia. Dia percaya bahwa dia punya Allah yang spesial. Ya, dia punya Allah yang luar biasa. Allah yang mampu mengubah segala sesuatu. Amin. Allah yang berkuasa. Kalau Allah yang dapat menciptakan dari tidak ada menjadi ada, apalagi kita mengubah sesuatu yang ada dalam dirimu, kelemahanmu, keterbatasanmu, Tuhan mampu mengubah. Amin. Dia dapat mengubah. Dia mampu untuk melakukan itu. Ya, tinggal kita percaya saja. Amin. Jadi jangan hidup menurut penilaian orang. Hiduplah menurut penilaian Tuhan. Karena orang bisa salah. Bahkan saya berani mengatakan pendeta bisa salah. Ya. Karena saya tidak perlu melihat orang lain, saya lihat diri saya sendiri. Ya, tahun 1990 saya mau berangkat ke sekolah teologi di Malang, di Sati Malang. Gembala sidang saya sangat hormat, soalnya diurapi Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan, beliau punya gereja yang besar di kota Kupang dengan jemaat 1000 orang. Tapi dia juga manusia. Dia berkata bahwa Frans Mesak tidak bisa jadi pendeta. Ya. Dia nilai memang karena saya penuh dengan kekurangan. Ya. Memang dulu saya, kelemahan saya tukang pacaran, ya. Jadi pendeta saya sedikit kaku, jadi mau jadi pendeta tukang pacaran, ya. Jadi, tapi saya bersyukur karena Tuhan tidak salah. Amin. Saya tahu, saya juga akui apa yang dia bilang itu. Ya, karena faktanya waktu saya masuk sekolah teologi, tiap praktek di satu jemaat saya punya pacar di situ.
disebut Trisanger ya. Jadi harus bertobat karena sanger. Bagaimana? Pakai topi lain. Ya. Dan saudara bayangkan, bahkan waktu saya sudah tingkat 4, saya mau pulang Kupang, pendeta saya masih tidak percaya. Nah, saya cerita ini bukan untuk menyombongkan diri. Saya lihat Tuhan punya cara lihat kita itu beda. Dia lihat saudara. Dia lihat saudara. Banyak orang salah dengan saudara, tapi dia tidak salah. Dia tidak salah. Kami 8 orang yang diutus, orang-orang terbaik dalam gereja. Kami diutus. Saudara tahu, dari 8 orang itu yang selesai sarjana pertama saya. Saya juga heran, saya bisa selesai sarjana. Ya, karena memang bukan saja kelakuan pacaran, tiap hari itu main bola, kerja cuma main bola. Ya, Pak Pendeta Tantau ya, saat itu punya banyak lapangan. Orang main bola itu kan jam 4 kan? Tuhan kita pimpin main bola itu jam 2 siang. Ya, jam 2 siang. Ya, jadi saya waktu diminta jadi dosen, teman saya bilang, Hans, kamu mau ngajar apa? Kamu mau ngajar bola? Ini temanmu. Ya, saya juga iya ya. Saya mau ngajar apa? Ya. Tapi saya bersaksi bahwa manusia bisa salah, Tuhan tidak pernah salah. Pendeta bisa salah karena dia manusia, Tuhan tidak salah. Amin. Saya tidak sombong, saya tamat, saya jadi dosen. Saya tidak pernah juara di kelas, tapi saya memilih jadi dosen. Jadi saya bilang kepada ketua pimpinan sekolah sekaligus pengurus Departemen Pendidikan kami di Sidang Manala waktu itu, saya bilang, Pak Ugin, saya ini tidak pintar, saya mau belajar apa? Karena beberapa hari teman saya bilang begitu, karena mau belajar bola. Jadi saya bilang, iya. Dia punya kata-kata saya masih ingat sekarang. Dia bilang, Frans, orang mengajar itu kan belajar. Jadi kamu tinggal belajar saja dan mengajar. Oh iya ya. Ya. Jadi waktu saya pergi mengajar di Amra, saya masih tidak percaya diri. Saudara. Saya mengajar, lutut saya lebih banyak gemetar dari mulut saya. Tapi Tuhan luar biasa. Amin. Tuhan percaya saya jadi dosen. Amin. Tuhan percaya saya jadi gembala. Tuhan percaya saya jadi penginjil. Ya. Dan seorang yang dibilang oleh gembalanya tidak akan jadi pendeta. Ya. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Dia sedang punya mimpi. Ya. Yang orang lain tidak tahu. Mungkin engkau sendiri melakukan. Tapi saya mau bilang kepada saudara, Tuhan kita Tuhan yang besar. Ya. Jangan pernah menyerah dengan tantangan. Jangan pernah menyerah dengan raksasa kehidupan yang menentang engkau, tantangan persoalan yang menghalangi engkau. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya maksud yang besar bagi kehidupan. Dia hanya mau engkau percaya. Ya, engkau percaya. Nah yang ketiga, saudara, tidak peduli dengan kondisimu saat ini. Masa lalu, penilaian orang, kondisi. Ya, saat ini. Kalau kita perhatikan, Daud punya kondisi itu bukan kondisi tentara. Ya. Daud kondisinya adalah pengembala kambing domba. Biar dia cerita tinggi bagaimanapun, sama seperti saudara masuk tentara itu ada syarat-syaratnya. Saya pernah tes angkatan laut dan saya tidak lolos, saudara. Nah, memenuhi syarat 1 meter dipotong. Bagaimana angkatan laut? Nah, Daud tidak memenuhi syarat, saya bisa katakan. Karena kalau sudah perhatikan di 1 Samuel 17 ayat 38-39, 1
1 Samuel 17 ayat 38-39 saya bacakan buat saudara-saudara. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopang tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju singa kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia berhenti berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Nah, kenapa saya angkat ayat ini, saudara? Karena seorang yang ingin berperang menjadi tentara, dia harus mengenakan pakaian perang. Pakaian perang itu lengkap, ya. Ada ketopong, ada perisai, ada baju singa, ya, yang harus dikenakan. Nah, semua itu adalah pakaian perang yang berat, ya. Itu sebabnya Daud tidak bisa jalan. Jangan mau aku potong dengan Goliat, jalan saja tidak bisa. Ya. Nah, kondisinya tidak memungkinkan untuk dia dapat membunuh Goliat. Ya. Tapi Allah tidak pernah melihat kondisimu. Amin. Allah mau engkau percaya dengan apa yang ada padamu, engkau dapat melakukan hal-hal besar. Dengan apa yang ada di tanganmu, engkau akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Daud hanya menggunakan alih-alih. Ya. Ada terjemahan lain katakan ketepel. Dia hanya punya itu. Ya. Dan Daud maju untuk melawan Goliat hanya dengan itu. Kondisinya hanya itu. Tapi Tuhan dapat memakai kondisi seperti itu. Paulus berkata, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Waktu engkau tidak mampu, waktu engkau tidak berdaya, waktu engkau merasa tidak bisa apa-apa, saya mau katakan, maju dengan Tuhan. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan pakai engkau, Tuhan akan angkat engkau, Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat dalam hidupmu. Karena tidak ada yang bisa menghalangi itu. Ya, tidak ada. Kalau saudara memahami pakaian perang pada zaman itu, saudara, itu sebenarnya tidak ada lubang yang bisa segampang itu untuk batu kena. Dikatakan bahwa hanya ada semacam lubang kecil di sini, di testa daripada Goliat. Nah, saudara bayangkan untuk menembak dengan alih-alih tepat di situ. Saya percaya itu bukan sekedar kekuatan Daud. Itu bukan sekedar ketepatan Daud. Saya percaya Tuhan yang mengangkatkan. Saya percaya Tuhan yang mengangkatkan tepat kepada sasaran, tepat di tempat yang tepat. Hanya butuh satu batu dan dia mengalahkan Goliat. Karena kalau Tuhan yang mengarahkan tanganmu, kemenangan pasti menjadi milik. Kalau Tuhan yang mengarahkan kehidupanmu, maka apapun yang engkau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Yang penting engkau sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh bergantung kepada Dia. Karena Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa. Amin. Sejarah dunia membuktikan ini, bahwa orang-orang yang hebat bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan mereka Tuhan yang hebat. Dan Tuhan yang mereka punya adalah Tuhan yang sama yang engkau punya. Tuhan yang sama yang memakai Daud, Tuhan yang sama yang akan memakai engkau. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya ingin mengangkat satu kisah yang beberapa waktu yang lalu saya buat di Facebook, saudara-saudara. Boleh tampilkan gambarnya. Ada gambar. Ya. Ada seorang bernama Peter Dennis. Ya. Dia lahir di Australia, saudara-saudara. Dia dalam sejarah hidupnya dia punya papa 4. Sekarang lihat keluarga ini. Dia punya mama 2. Artinya keluarga ini kacau balau. Papa 4, mama. Artinya mamanya kawin ulang-ulang. Papanya juga kawin ulang-ulang. Papa 4, mama 2.
keluarganya hidup dalam kemabukan, keluarganya kacau, ya, mereka miskin, kakaknya masuk keluar penjara, keluarganya menjadi keluarga yang kacau, ya, ya. Dan waktu dia sekolah di kota Adelaide, Australia, sudah tahu bahwa ibu gurunya bernama Mrs. Phillips, ya. Mrs. Phillips adalah guru yang kasar sekali, badan besar, ada namanya, itu Mrs. Phillips, ya. Ya. Dan tahu saudara, ibu guru ini tampar dia karena siapa yang mau bela. Jadi Peter ini sudah dalam keluarga kacau, di sekolah dia tidak pintar, bahkan gurunya bilang dia anak yang bodoh, ya. Gurunya selalu teriak dia goblok, susah diajar, manusia tidak berguna, ya. Gurunya bilang kamu tidak punya apa-apa, tidak punya masa depan, ya. Dan keluarganya kacau banget. Tapi yang luar biasa, satu waktu dia pindah ke Afrika, Peter Daniels pindah ke Afrika. Dan tahukah saudara, di sana dia mulai sekolah lagi. Waktu dia sekolah baik, dia mulai sukses. Tahukah saudara, dia menulis 13 buku motivasi yang hits di dunia, top hits di dunia. Dia menjadi semacam selebriti, ya. Dia sangat top. Tapi buku yang menjadi bestseller adalah Ibu Guru Phillips, Anda Salah Besar. Dia tuliskan kisah hidup bahwa gurunya salah. Gurunya bilang dia bodoh, goblok, dia tidak bisa apa-apa. Ternyata dia sukses. Dia menjadi pembicara dunia. Dia menjadi orang sukses, orang kaya. Kenapa bisa itu terjadi? Itu dimulai pada tanggal 25 Mei tahun 1900. Ini kisah cukup lama. 1959 ada KKR dari Billy Graham, dan Peter Daniels mengambil keputusan menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mengubah segala sesuatu. Amin. Tuhan mengubah semua hal dalam hidup. Amin, amin. Dan akhirnya dia sukses. Tuhan punya rencana yang besar bagi kita. Amin. Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi pembunuh raksasa. Nah, hal yang kedua yang kita bisa belajar, pribadi pembunuh raksasa kehidupan adalah pribadi yang dipilih Allah untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tidak sekedar mengubah hidup saudara. Tuhan mau supaya saudara membawa kemuliaan bagi nama. Amin. Orang melihat hidup saudara dan mereka berkata, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Itu juga yang terjadi dengan Daud. Daud adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, dan dia percaya bahwa dia adalah pribadi yang mau membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tapi hal yang bisa kita lihat, pribadi yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, yang ada dua hal yang kita bisa lihat dengan cepat. Yang pertama adalah pribadi yang bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan adalah pribadi yang pemberani. Amin. Karena kenapa itu penting? Karena saudara tidak bisa melihat hal yang besar kalau saudara menjadi penakut. Ya. Ada ungkapan berkata, tidak pernah dibuat patung untuk pecundang atau penakut. Ya. Kalau kita penakut, kita tidak akan melihat hal-hal yang luar biasa. Semua orang yang pada akhirnya dipakai Tuhan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan adalah orang-orang yang berani untuk maju, berani untuk melangkah, berani untuk berpindah, berani untuk mencoba. Kalau saudara punya mimpi tapi saudara hanya berdiam diri, saudara tidak melakukan apa-apa, mimpimu akan menjadi mimpi yang besar. Tapi kalau engkau punya mimpi dan engkau mulai bertindak, maka Tuhan sendiri akan bekerja. Sudah bayangkan, tiap kali Goliat berteriak, Alkitab mengatakan Saul dan semua tentara Israel bergetar.
Tapi Daud tidak. Daud dengan suara itu justru memberi dia keberanian. Amin. Kenapa? Karena Daud lebih mendengar suara Tuhan. Dia lebih berdiri di atas janji Tuhan. Dia percaya bahwa dengan Tuhan dia dapat melakukan hal-hal besar. Karena itu dia percaya. Dan dia berkata, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat 32 dari 1 Samuel 17 ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, jangan seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Seringkali kan kita bilang, itu bukan kita bertanggung jawab. Ya. Tapi yang orang pergi-pergi sudah kita dah. Saudara, kalau engkau menjadi penakut, engkau tidak pernah melihat apapun. Ya, kalau engkau tidak berani, engkau tidak pernah. Semua orang yang sukses dalam hidup, mereka berani. Mereka berani untuk coba, berani untuk melangkah. Saya cerita tadi, gembala saya tidak percaya, keluarga saya tidak mampu, tapi saya berani melangkah ke Jawa tahun 90 untuk kuliah, dan akhirnya saya jadi pendeta. Ya. Kenapa? Karena saya berani. Padahal dari kampung saya tidak pernah orang keluar dari kampung. Saya sendiri belum pernah keluar. Tapi saya belajar, hanya orang beranilah yang akan melihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Amin. Karena itu mulai belajar berani. Anak-anak muda berani untuk keluar bekerja, berani untuk coba bikin sesuatu. Jangan jadi penonton. Jangan jadi penonton. Coba. Gagal bangkit lagi. Gagal bangkit lagi. Karena kita adalah orang-orang percaya. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Saya sudah tidak tulis di sini. Ya. Kalau sudah lihat lampu pijar ini, ya, sudah lihat lampu pijar, neon, lampu. Ini ditemukan oleh siapa? Sudah ada yang tahu di sekolah? Banyak yang tidak tahu. Ini ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison waktu sekolah, waktu dia masih sekolah dasar, gurunya bilang dia, kamu bodoh, kamu tidak bisa diajar. Jadi gurunya tulis, ya, gurunya tulis surat, ya. Saudara tahu sejarah hidupnya Thomas Alva Edison. Gurunya tulis surat, gurunya kirim lewat Thomas Alva Edison. Zaman itu saudara, guru bisa bikin apa saja. Jadi guru kirim surat ke mamanya. Di surat itu gurunya tulis, anak ini bodoh, tidak bisa diajar, jadi kami serahkan kembali kepada ibu. Waktu mamanya terima surat itu, mamanya baca. Kemudian mamanya tutup cepat-cepat dan dia bilang, Thomas, engkau anak pintar, engkau anak hebat. Mama akan ajak kamu dan engkau akan jadi hebat. Saudara, mamanya sembunyi surat itu di lemari. Dia diajak oleh mamanya. Dan saudara tahu, kemudian dia menjadi orang yang pintar. Dia melakukan penelitian. Dia gagal hampir 1000 kali. Ada yang berkata 999 kali. Gagal untuk menemukan isi dari lampu pijar itu. Dia mencoba semua bahan sampai dia menemukan. Bahkan saya membaca sejarahnya, di samping rumahnya tumpukan bahan untuk coba itu lebih tinggi dari rumahnya yang 2 lantai. Baru dia temukan lampu pijar. Tapi kisah hidupnya, dia adalah penemu terbanyak di dunia. Saudara boleh baca. Tapi yang luar biasa, setelah mamanya meninggal, dia coba buka lemari. Dia temukan surat dari guru. Dan waktu dia lihat, dia menangis. Dia berpikir, bayangkan kalau waktu itu mamanya baca buat dia, maka dia tidak pernah akan jadi apapun. Tidak pernah jadi. Karena itu butuh keberanian. Amin. Butuh keberanian untuk coba. Berani. Daud berani untuk coba. Dia tahu Goliat hebat. Dia tahu Goliat luar biasa. Tapi dia tahu dia punya Allah yang lebih hebat. Amin. Dia tahu dia tidak jalan sendiri. Dia tahu Allah beserta dengan dia. Dia tahu Allah dengar doa. Dia tahu Allah
melakukan mujizat. Dia tahu Allahnya Allah yang luar biasa. Dan dia mulai melangkah. Dia melangkah dan mujizat mulai terjadi. Saudara tahu, memang tidak gampang, tetapi kemenangan Daud itu justru menjadi alat promosi. Amen. Bayangkan kalau dia tidak berani, bayangkan dia bilang, kalian mau melawan kalian, kita mau pulang dong. Lebih baik kita pulang tidur jika kita jumpa tentara. Enggak. Kadang-kadang tantangan yang tadi saya bilang batu loncatan, justru itu awal promosi. Kita nggak suka tantangan, kita semua nggak suka tantangan. Tapi itu kadang-kadang Tuhan pakai untuk promosi. Kenapa? Setelah dia menangkuliatkan, kalau kita mengatakan waktu mereka pulang masuk Yerusalem, gadis-gadis di Yerusalem mulai menyanyi. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Kenapa? Promosi dari Tuhan mulai terjadi. Kalau saudara berjalan dengan Tuhan, tantangan jangan jadikan tantangan menjadi alasan untuk engkau tidak pernah lihat hal besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Yang terakhir, pribadi pemberani adalah pribadi yang menyerahkan happy endingnya kepada Allah. Amin. Saya suka slogan yang ada di BCC. Ya, kalau belum happy, belum ending. Jadi kalau saudara masih terus berjuang, ya memang belum ending. Ya. Jangan menyerah. Ya. Kalau saudara masih terus melewati tantangan, saudara masih terus menghadapi persoalan, jangan menyerah. Daud juga seperti itu. Saudara bayangkan, sudah diurapi dalam pasal 16 menjadi raja, pasal 17 mengalahkan Goliat, tapi terus dia masih terus menghadapi tantangan. Bahkan tantangan itu datang dari Raja Saul sendiri. Raja Saul berusaha untuk membunuh dia, tapi dia tidak pernah menyerah, karena dia tahu kalau belum happy artinya belum ending. Ya, kalau belum happy artinya belum ending. Kalau engkau belum berhasil artinya belum ending. Ya. Jangan menyerah, jangan putus asa, karena Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar. Saya tidak akan baca ayat, kalau saudara perhatikan saja bahwa di dalam ayat yang selanjutnya dia maju dengan nama Tuhan. Dia tahu bahwa di dalam Tuhan pada akhirnya happy ending. Dan dia maju. Dalam kitab mengatakan dia mengalahkan Goliat. Dia mengalahkan Goliat dan dia memperoleh kemenangan. Belajar dari Daud. Saya pernah mendengar seorang pendeta besar mengkhotbah, yang pendeta Petrus Agung. Dia berkata, dan itu sangat alkitabiah, hanya ada 3 orang di dunia yang pernah ada di dunia yang disebut orang yang berkenan kepada Tuhan, yaitu yang pertama Henok, yang kedua Daud, yang ketiga Tuhan Yesus. Seorang yang sederhana, seorang yang penuh dengan banyak kelemahan dan kekurangan, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting kita terus maju. Amin. Orang-orang muda terus maju. Tantangan masih terus ada. Ya, pengurus kaum muda daerah terus maju. Amin. Banyak tantangan, tapi percaya dengan Allah kita melakukan hal-hal besar. Amin. Dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dengan Allah kita akan mencapai happy ending. Kita akan lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saya akan mengakhiri dengan menceritakan satu kisah seorang gadis bernama Helen Adams Keller. Ya, Helen Adams Keller. Kalau saudara search di Google, saudara akan menemukan dia waktu umur 9 tahun dokter salah memberi obat waktu dia sakit mata dan dia buta. Ya. Orang buta kelihatannya tidak punya masa depan, tapi Helen Keller tidak pernah menyerah. Dia sekolah, dia terus berjuang, dan akhirnya saudara dia berhasil menjadi seorang sarjana. Dia menjadi seorang penulis terkenal. Dia bahkan menjadi aktivis politik. Dia menjadi dosen di Amerika. Seorang buta. Bahkan dalam sejarah hidupnya, saudara-saudara, dia meraih hal-hal yang besar. Boleh ditampilkan? Boleh tampilkan yang
masih bisa. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Di atas. Oh, dan iya. Nah, saudara, dia adalah orang yang sukses. Ya, dia mendapatkan penghargaan terbesar. Ada 3 penghargaan terbesar di Amerika. Ya, dan saudara-saudara yang luar biasa, kisah hidupnya dibuat film, dan dia film kisah hidupnya itu meraih 2 piala Oscar. Luar biasa. Kisah hidup saudara mau ditulis seperti apa? Apakah ditulis oleh karena saudara gagal menyerah terhadap tantangan? Ada ungkapan, tidak bisa ya. Tadi saudara ada. Ya, saya bacakan saja. Dia membuat satu pernyataan yang sangat luar biasa. Dia buta dari 9 tahun. Dia membuat pernyataan seperti ini. Adalah sangat berbahaya kita melihat secara jasmani tetapi buta secara rohani. Dia anak Tuhan. Dia percaya Tuhan. Dan luar biasa. Kisah hidupnya tadi, dia mendapatkan 2 piala Oscar. Ya, kalau saudara kisah hidup saudara dapat piala apa? Apakah dibuat film? Luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Orang-orang muda, Tuhan punya mimpi bagi mereka. Saya sendiri tidak kenal saudara, tapi Tuhan dari sorga kenal saudara. Dia tahu engkau jadi apa. Dia hanya mau engkau percaya. Dia mau engkau datang kepada Dia. Dia mau engkau berseru kepada Dia. Dia mau engkau minta hal-hal besar. Dia mau engkau mulai bertindak. Dia mau minta untuk engkau mulai melakukan hal-hal yang besar. Sungguh-sungguh dengan Tuhan.